Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Ya, ini kita pelajari tentang subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Untuk pembelajaran 1 mencari informasi penting dari teks. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Jadi, kalian pasti tahu apa itu informasi dan kamu pernah mendapatkan informasi. Jadi informasi itu ya hal yang kamu peroleh misalnya dari yang kamu lihat atau kamu dengar. Atau kamu baca. Misalnya membaca koran, membaca majalah, kamu mendapat informasi dari membaca tersebut. Kemudian lanjut, ini contoh peta pikiran yang sesuai teks. Ini contoh dari buku lain ya, ini dengan judul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Ini contoh peta pikirannya. Jadi ini adalah judulnya Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Dan ini ada peta pikirannya apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Siapa yang mengusulkan? Nah, itu termasuk peta pikiran. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Nah, ini adalah contoh peta pikiran, ini juga beserta ada jawabannya. Jadi contoh peta pikiran dari suatu bacaan teks. Nah, lanjut kita ke mapel IPA ya ini ya, tapi masuk ke tema 2, pembelajaran 1. Subtema 1, sistem pernapasan hewan. Kemarin mungkin Bu Guru sudah memberikan tugas tentang sistem pernapasan hewan, tapi kali ini kita lebih mendalami lagi. Contohnya ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung mamalia. Bagaimana tuh cara bernapasnya? Nah, ini bernapasnya dengan ini ya. Cacing dengan menggunakan permukaan kulit, menggunakan serangga dengan trakea, ikan dengan insang, amfibi dengan insang di air, di darat menggunakan paru-paru. Amfibi itu contohnya katak ya, yang hidup di dua alam, maksudnya di darat dan di air, kok dua alam. Kemudian reptil, bernapas dengan paru-paru. Burung dengan paru-paru dan kalau terbang menggunakan pundi-pundi udara. Mamalia menggunakan paru-paru. Nanti selanjutnya ada di slide selanjutnya ada penjelasannya. Nah, ini gambar cacing tanah ya anak-anak ya. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Kamu pasti pernah lihat cacing. Nah, ini dia bernapasnya, cacing itu menggunakan permukaan ini yang basah ini sama berlendir. Jadi permukaan kulitnya basah dan berlendir. Itu cara bernapasnya cacing. Lanjut kemudian ke serangga ya. Ini serangga bernapas menggunakan trakea. Jadi oksigen masuk ke stigma, kemudian masuk ke trakea, terus ke seluruh tubuh. Ya, ini ada stigmanya ya. Jadi oksigen masuk ke stigma, kantung udara ke trakea, terus menuju ke seluruh tubuh. Gitu ya anak-anak ya. Jadi serangga bernapas menggunakan trakea. Lanjut, kemudian ini gambar ikan ya. Pasti kalian sudah tahu ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ini ya, insang itu yang ada di dekat mata itu loh. Kalau kamu makan ikan itu ada insangnya yang apa namanya bergaris-garis, nah kayak gini ya. Jadi air atau oksigen masuk ke mulut, masuk ke insang. Itu cara bernapasnya ikan. Lanjut ke katak ya anak-anak ya. Ini amfibi atau katak itu termasuk binatang amfibi, itu di air menggunakan insang. Jadi dia punya insang kalau di air
bernapas dengan insang, kalau di darat dia menggunakan paru-paru, jadi punya dua pernapasan dia ya. Tergantung pas di air atau di darat. Ini lanjut ini reptil ya, contohnya ya ini kadal. Kadal itu termasuk binatang reptil. Dia bernapas menggunakan paru-paru. Jadi oksigen masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru ini ya. Lanjut ke burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Jadi ini ada paru-parunya ya. Burung itu bernapas menggunakan paru-paru seperti kita ya. Kalau pas terbang pakai pundi-pundi udara, ini ada tanda panahnya pundi udara. Kemudian hewan mamalia, contohnya ini kucing ya yang ada di gambar ini. Jadi kucing itu bernapas menggunakan paru-paru, jadi oksigen masuk melalui hidung, masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru. Jadi sama persis dengan kita. Hewan mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Lanjut ya, kita ke alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru, jadi kita bernapas menggunakan paru-paru. Alurnya seperti ini, jadi udara itu masuk ke tubuh kita melalui hidung ya, tentu saja kita bernapas melalui hidung ya, rongga hidung. Kemudian masuk ke trakea, ke bronkus, lalu masuk ke paru-paru, keluar lagi dalam bentuk karbon dioksida, dari paru-paru keluar terus melalui trakea, terus keluar melalui rongga hidung lagi. Jadi kayak COVID-19 itu kan yang menyerang pernapasan ya lebih banyak penularannya melalui hidung. Lanjut ya, ini perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Nah, kita punya hidung. Hidung itu fungsinya banyak ya, penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Misalnya kita kedinginan kan hidung tetap bekerja ya. Trakea atau tenggorokan, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Jadi istilahnya sebagai jembatan antara hidung dengan paru-paru ya anak-anak ya. Kemudian paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus, sedangkan alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut ke mapel bahasa Indonesia, dan ini hanya satu slide aja ya. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Ada beberapa kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Kalau apa itu untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Di mana, kita tahu ya di mana. Mesti kita tahu arah jawabannya adalah menanyakan tempat atau latar. Kapan itu waktu kejadian atau suatu peristiwa. Siapa itu menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung, mengapa itu menanyakan alasan suatu masalah dalam teks, bagaimana itu menanyakan cara membuat proses urutan pendapat atau sikap, sedangkan berapa itu menanyakan jumlah atau banyak benda. Sekian dari Bu Guru untuk pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa mudah memahami materi pelajaran dan tetap semangat belajar.